Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Pada zaman dahulu ketika perang terjadi, dia pergi melawan jenderal bertopeng, dan membunuh jenderal bertopeng yang asli seorang diri. Sebelumnya dia juga pernah mendapatkan warisan dari seorang leluhur Yimo yang kuat, dan di saat dia membaca warisan itu, dia menemukan sebuah arai bintang pengorbanan. Yang mana, arat bintang itu dapat memperkuat diri si pengguna dengan cepat, dan bahkan, tanpa ada masalah. Tetapi itu membutuhkan pengorbanan yang sangat banyak, serta ahli yang cukup kuat. Dan pada saat itu, perang telah dimulai. Dia yang tidak memiliki rencana pada awalnya, tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk berpura-pura mati dengan kalah dari jenderal bertopeng. Namun sebenarnya itu bukanlah dia yang mati, tapi melainkan jenderal bertopenglah yang mati. Setelah dia membunuhnya, dia kemudian mengubah wajah jenderal bertopeng seperti wajahnya sendiri. Dia juga membaca seluruh ingatan jenderal bertopeng menggunakan teknik Yimo yang dia dapat, dan di saat itulah rencananya dimulai. Dia akhirnya membantu Raja Yimo, dan membunuh leluhur Sekte Langit. Tetapi dia tidak menyangka bahwa, saudaranya itu sangat bertekad, dan membuat rencana yang akan dia mulai ternyata gagal. Dia dan Raja Yimo terluka parah, dan serta jenderal yang tersisa juga sebagian besar telah tersegel di banyak tempat. Pasukan Yimo-nya juga telah berpencar, dan bersembunyi setelah kekalahan perang itu. Dia akhirnya mulai menyembuhkan dirinya yang terluka parah. Tentu saja dia juga mulai menghasut pasukan dari beberapa jenderal yang dia coba kumpulkan, dan disitulah rencananya dimulai sampai berhasil hingga saat ini. Dia juga membenci saudara laki-lakinya itu, maka dari itu meski saudaranya mati, dia tidak ada rasa penyesalan di hatinya. Keponakan-keponakan kecilku, kalian sudah dewasa, bahkan sudah menjadi leluhur. Aku bangga dengan kalian, ucap Bing Xion dengan santainya tersenyum. Paman, teriak Bing Zentian. Dia kemudian maju dan menyerang Bing Xion secara langsung dengan kekuatan penuhnya. Ush! Bing Xion hanya tersenyum, dan melambaikan tangannya ke arah Bing Zentian. Lin Tian yang melihat itu tidak tinggal diam, dan kemudian menghilang. Dan tiba-tiba saja Lin Tian langsung muncul di depan Bing Zentian. Dan, boom! Hah! Bing Zentian terkejut dan kembali sadar dengan apa yang dia lakukan. Dia kemudian melihat ke depan, dan saat dia melihat Lin Tian, wajahnya menjadi merasa bersalah. Leluhur, orang ini bukanlah lawanmu, ucap Lin Tian dengan tersenyum lembut. Nak, maaf, ucap Bing Zentian. Tidak masalah, aku akan menyelesaikan semuanya. Mundurlah, balas Lin Tian dengan suara lembut. Tapi nak, ucap Bing Zentian. Dia sangat kuat, walaupun leluhur juga kuat, tapi dia, balas Lin Tian. Bing Zentian hanya bisa menggenggam tangannya dengan erat. Tenang saja leluhur, aku pasti bisa mengalahkan orang ini, tambah Lin Tian. Seluruh aura membunuhnya diarahkan kepada Bing Xion, dan dia sangat membenci Bing Xion. Hanya demi kekuatan, dia rela mengkhianati sekte dan saudaranya sendiri. Dan bahkan, dia tidak segan-segan untuk membunuh saudaranya sendiri. Aku akan membunuh pengkhianat ini, dan aku tidak akan membiarkan dunia biru jatuh padanya. Teriak Lin Tian dengan wajah serius. Rambutnya yang tadi berwarna hitam, kini berubah menjadi berwarna putih. Matanya juga berwarna putih, dan aura dingin menyebar di seluruh formasi itu. Di saat orang-orang merasakan aura membunuh yang sangat dingin, mereka merasakan ketakutan yang luar biasa. Itu seperti halnya mereka telah membeku, dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Hahaha, nak, kamu berani sekali memakai elemen es itu. Apakah kamu tidak takut akan kehilangan kendali, ucap Bing Xion dengan tersenyum.
Dia sudah mengetahui semua yang terjadi pada Lin Tian di kerajaan laut, di saat Lin Tian kehilangan kendalinya di sana. Kita lihat saja, aku yakin bisa menunggunya sampai dia datang. Balas Lin Tian. Hahaha, sekarang aku adalah dewa di dunia ini, dan kekuatanku juga telah melebihi dari dunia ini yang hanya di alam abadi ilahi. Aku adalah dewa, teriak Bing Xion dengan bangga. Cih, dewa apanya, jangan membuatku tertawa. Kamu hanya pantas disebut sebagai iblis, balas Lin Tian dengan nada mengejek. Lin Tian segera mengeluarkan pedangnya, kemudian Lin Tian langsung menghilang dari tempat dia berada, dan langsung menuju Bing Xion untuk menyerang. Ush, bang, hehehe, bocah, kamu cukup kuat. Tapi jika hanya itu, kamu jangan terlalu lama memakai kekuatan ini, karena itu hanya akan membuatmu hancur, ucap Bing Xion. Mari kita lihat saja nanti. Balas Lin Tian. Bang bang bang. Bunuh semua orang yang ada di sini, dan jangan sisakan satu pun, teriak Bing Xion. Serang, teriak para pasukan Yimo dan Sekte Arai yang menyerang pasukan aliansi. Pasukan aliansi juga ikut menyerang, dan pertempuran besar kembali terjadi. Mayat-mayat pun jatuh ke tanah, tapi tidak seperti sebelumnya, karena pengorbanan telah selesai. Formasi di sana tidak lagi mengisap darah atau mayat, lalu formasi itu sekarang hanya bisa menahan energi yang berada di luar, dan membuat ki dunia ini tidak bisa merasakan apapun. Jadi, sekuat apapun dan walaupun Bing Xion dan Lin Tian menggunakan kekuatan penuh mereka, mata surgawi tidak akan dapat merasakannya, kecuali jika formasi itu dihancurkan. Dan, boom, cerot, Lin Tian batuk darah, dan mundur beberapa langkah karena pukulan Bing Xion. Bocah, kamu tidak akan bisa menang dariku. Walaupun kamu menggunakan kekuatan esmu, tapi aku berada di tingkatan yang jauh darimu. Ucap Bing Xion dengan wajah tenang. Meskipun di luar dia terlihat tidak terluka, tapi di dalam dia cukup terluka akibat beberapa serangan Lin Tian. Anak ini cukup kuat, aku tidak menyangka dia akan menjadi sangat kuat, pikir Bing Xion. Bang 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 bang. Pertarungan di dalam Sekte Arai juga berlangsung dengan kejam. Mayat bertumpukan di tanah, dan beberapa orang dari aliansi yang terluka parah, mereka rela mengorbankan dirinya dengan cara meledakkan diri bersama dengan musuhnya. Mari kita mulai. Ingatlah, gunakan kekuatan penuh kalian, dan biarkan Lin Qi kecil yang menjadi penyerang terakhir, itu untuk menghancurkan sedikit formasi ini agar aku bisa masuk. Ucap bayi kecil yang berada di depan formasi. Kami mengerti. Bayi kecil, aku berharap padamu. Ucap musuh Anyin. Kakak ipar tenang saja, aku dan kakak pertama tidak akan terkalahkan jika bersama-sama. Balas bal kecil. Bagus, saudaraku, kamu harus ingat, masih ada beberapa hal yang harus kita lakukan setelah semua ini selesai, ucap Bing Zhao dengan sedikit mengedipkan matanya ke arah bayi kecil. Hahaha, tenang saja, kita pasti akan melakukan beberapa hal menarik setelah semuanya selesai, balas bayi kecil. Baguslah, mari mulai, teriak Bing Zhao. Oke, balas bayi kecil. Formasi api, ucap Lu Fuying. Pukulan naga, ucap Long Ao Tian. Panah burung petir, ucap Sukun. Teknik pedang es, teriak para murid Sekte Es. Jangan sampai kalah dengan murid Sekte Es. Ayo saudaraku, tunjukkan semangat kita, teriak Bing Zhao. Siap, balas murid-murid Sekte Langit. Bang, aura mengerikan yang berada di tingkat alam abadi dan alam ilahi muncul dari murid-murid Sekte Langit. Dan di saat murid Sekte Es melihat aura murid Sekte Langit, kekaguman muncul di mata mereka. Sungguh aura yang kuat, dan aura ini juga penuh dengan kebijaksanaan, ucap mereka dalam hati masing-masing. Hahaha, bagus, mari mulai, teriak Long Ao Tian. Teknik langit, naga langit menelan seluruh kegelapan, teriak semua murid Sekte Langit dan Bing Zhao secara serentak.
Bang bang bang, mengaum. Bayangan seekor naga besar segera muncul di langit, dan naga itu jauh lebih besar daripada wujud bayi kecil sebelumnya. Mengaum, serang, teriak Bing Zhao dan murid-murid itu. Ayo, Lu Fuying, Su Kun, dan Long Aotian, mereka juga menggunakan teknik mereka masing-masing, lalu murid Sekte Es juga menyerang bersamaan dan mengikuti Sekte Langit. Naga Langit dan semua serangan bersatu. Dan, boom, krekek, formasi di sana mulai retak, walaupun retakannya tidaklah besar. Di saat bayi kecil melihat itu, ada sedikit senyum di wajahnya. Dia yakin jika formasi itu hanya ada retakan kecil, dan jika dia bisa masuk, maka dia bisa menolong Lin Tian dan menghancurkan formasi bersama Lin Tian dari dalam. Lin Qi kecil, sekarang. Teriak bal kecil, mengaum. Lin Qi kecil mengeluarkan api dari mulutnya, dan menyerang formasi yang retak tadi. Dan, boom, wush. Semoga saja bayi kecil dan Lin Tian berhasil. Ucap Bing Zhao dengan penuh harapan. Bang bang bang. Ah, Lin Tian terlempar dengan keras ke tanah, dan itu membuat tanah di sekitar Lin Tian berlubang. Bekcah, karena kamu bersikeras tidak ingin tunduk, lebih baik kamu mati saja. Ucap Bing Xion. Api hitam, menelan, ucap Bing Xion. Bas-bas. Api hitam segera menyerang ke arah Lin Tian, dan api itu sepertinya mau menelan Lin Tian. Di saat orang-orang melihat Lin Tian yang akan diserang api hitam, mereka segera berteriak dengan keras. Penguasa, Lin Tian, senior. Banyak teriakan yang cemas dengan keadaan Lin Tian saat ini, dan mereka tidak mau kehilangan harapan. Mereka takut kehilangan penguasa dunia biru lagi, dan mereka juga takut anak dan cucu mereka nanti jadi budak dari para Yimo ini. Lin Tian tetap tenang, dan di wajahnya ada sedikit senyum tanpa ada rasa takut saat melihat api hitam yang datang ke arahnya itu. Cih, hanya api hitam kecil, berani sekali menelan kakakku. Teriak seseorang yang dikenal Lin Tian. Bas-bas. Dan, boom. Formasi di langit itu mulai retak, walaupun retakannya tidak besar, tapi saat Lin Tian mendengar suara itu, wajahnya penuh senyuman yang tak terbayangkan. Bang, hanya semut belaka, berani sekali menyentuh kakakku. Ucap bayi kecil yang telah berubah bentuk ke mode pertempurannya. Saat semua orang melihat bayi kecil dengan wujud seperti itu, rasa kaget pun muncul. Hanya orang-orang dari Sekte Langit sajalah yang tersenyum bahagia, ketika mereka melihat harimau bersayap hitam yang melindungi Lin Tian. Apa? Harimau bersayap? Itu adalah binatang iblis suci. Ucap Bing Xion dengan wajah kaget. Dia dapat merasakan tekanan dari harimau bersayap, dan itu berada di alam abadi ilahi. Dan juga harimau itu memanggil Lin Tian sebagai kakak yang membuat dia kaget. Saudara ketiga, ucap Lin Gui. Bayi kecil yang dalam mode harimau bersayap, seketika dia melihat Lin Gui yang menerima beberapa luka di tubuhnya. Bayi kecil terlihat sangat marah, tapi dia hanya menahannya sambil menatap Lin Gui. Kamu telah bekerja keras, sisanya serahkan saja semuanya padaku dan kakak. Ucap bayi kecil. Oke, Lin Gui hanya mengangguk. Di antara mereka berlima, orang yang paling dapat membuat mereka merasakan aman adalah bayi kecil, jika dia dalam keadaan serius seperti sekarang. Kamu berani sekali menyentuh adik kecilku, matilah, teriak bayi kecil sambil melemparkan bilah cakar hitam kepada jenderal kedua, yang sebelumnya telah bentrok dengan Lin Gui. Apa? Dan, boom. Cerot. Jenderal kedua langsung lenyap hanya dengan satu lemparan cakarnya saja. Semua jenderal Yamge melihat kejadian itu menjadi kaget, dan sekaligus dapat merasakan kalau bayi kecil tak lebih lemah dari Lin Tian. Heh, bukankah kamu terlalu sombong? Ucap Bing Xion. Cih, siapa kamu? Kenapa aku tidak melihat Raja Yimo keparat itu? Ucap bayi kecil dengan wajah kesal. Dia bisa tahu kalau pria ini sangatlah kuat,
dan dia juga tahu kalau pria ini lebih kuat 2 tingkat dari Lin Tian. Hahaha, dia sudah mati. Aku juga kagum denganmu, karena kamu dapat masuk ke dalam formasi ini. Balas Bing Xion. Cih, karena aku adalah seekor kucing, hanya dengan lubang kecil itu, tentu saja aku bisa masuk. Balas Bai kecil dengan santai. Hahaha, tapi tetap saja, itu tidak akan mengubah apapun, walaupun kamu datang membantu. Ucap Bing Xion. Cih, benarkah? Kakak, bagaimana menurutmu? Ucap Bai kecil. Tidak ada pilihan. Balas Lin Tian. Dia berdiri dengan tenang, lalu berjalan menuju depan kepala harimau Bai kecil. Rambut dan mata Lin Tian yang tadinya berwarna putih, kini kembali menjadi hitam seperti semula. Bai kecil menurunkan kepala besarnya, lalu Lin Tian menyentuh kening besar Bai kecil itu dengan tenang sambil menutup matanya. Di saat semua orang melihat itu, kebingungan muncul di wajah mereka semua. Apa yang akan dilakukan oleh kakak? Pikir Lin Gui dengan heran. Bai kecil dan Lin Tian sama-sama membuka mata mereka. Mereka saling memandang, dan kemudian tersenyum bersama. Lalu, Lin Tian melihat ke arah Bing Xion dengan wajah yang lebih tenang dari sebelumnya. Bing Xion merasa sedikit aneh, dan perasaan buruk juga muncul di hatinya. Tetapi dia masih tetap terlihat tenang, dan tidak percaya kalau Lin Tian dapat mengalahkannya dengan kekuatannya yang sekarang. Maka dari itu, dia tidak terlalu memikirkan perasaan buruk yang datang itu. Dia hanya menatap Bai kecil dan Lin Tian, yang sekarang berada di hadapannya ini. Sebenarnya, kami belum pernah mencoba hal ini. Tetapi karena kami berdua tidak ada pilihan, aku berharap, kamu dapat menahan kekuatan kami, ucap Lin Tian. Hahaha, apakah kamu pikir bisa menyerangku bersama-sama? Aku tahu kekuatanmu berada di alam yang sama denganku, tapi kita berbeda 2 tingkat. Sedangkan harimau itu, dia hanya berada di alam abadi ilahi. Jadi, menurutmu apa yang dapat kalian lakukan? Ucap Bing Xion. Entahlah, kami berdua juga tidak tahu, tapi, balas Lin Tian dan berhenti berbicara. Tapi kami berdua bisa membunuhmu dan menghancurkan formasi ini, teriak. Bai kecil melanjutkan perkataan Lin Tian. Hahaha, jangan bermimpi, dan jangan memberi harapan palsu kepada mereka. Itu karena, nanti hanya akan membuat mereka jatuh lebih parah lagi. Balas Bing Xion. Lin Tian menggelengkan kepalanya, dia dan Bai kecil tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah harapan, tapi hanya mereka berdualah yang tahu bahwa yang mereka katakan ini, itu adalah kepastian mutlak untuk mengalahkan Bing Xion. Mungkin bahkan jika dia melawan Kaisar di saat bersama dengan Bai kecil, dia tidak akan ada masalah jika melawan Kaisar yang berada di tingkat pertama atau ketiga. Mari kita lihat saja nanti. Jawab Lin Tian dengan santai. Dia melihat Bai kecil, lalu keduanya saling mengangguk. Lin Tian menghembuskan nafasnya, sebelum berdiri dengan tenang di depan Bai kecil. Wajahnya terlihat santai, dan tidak ada rasa takut yang terlihat di wajahnya itu. Lalu Bai kecil berdiri bagaikan penjaga, dan siap menjaga seorang raja di belakang Lin Tian. Menelan kegelapan, menjadi satu melawan langit. Teknik penggabungan binatang suci. Harimau suci, mengamuklah. Teriak Lin Tian sambil membuat segel di kedua tangannya. Mengaum. Bai kecil mengaum sekeras-kerasnya sebelum dia menghilang, lalu Bai kecil berubah menjadi cahaya berwarna hitam dan putih, dan cahaya itu masuk ke dalam tubuh Lin Tian. Dan, boom! Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.